Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 427. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah sholat 2 hari raya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sekali 2 kali, tanpa azan dan iqamah. Hadis Muslim nomor 428. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mengikuti sholat hari raya Fitri dan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu semuanya melakukan sholat Idul Fitri sebelum berkhutbah. Baru kemudian berubah, kata Ibnu Abbas, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar. Sepertinya aku sempat melihat beliau ketika menyuruh orang laki-laki duduk dengan isyarat tangan beliau. Lalu beliau lewat di tengah sehingga beliau mendatangi orang-orang perempuan dengan disertai Bilal. Lalu beliau membaca ayat yang artinya, wahai Nabi, bila datang kepadamu wanita-wanita beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan Allah dan seterusnya. Beliau membaca ayat itu hingga selesai. Setelah selesai, lalu beliau bertanya, apakah kalian ingin termasuk seperti ayat itu? Seorang perempuan menjawab, tanpa ada perempuan lain yang menjawab, ya, wahai Nabi. Saat itu beliau tidak tahu siapa perempuan tersebut. Kata beliau, kalau demikian, maka bersedekahlah. Lalu Bilal membentangkan kainnya. Kemudian dia mengatakan, ayolah, sungguh sedekah ini menjadi penebus kalian dari siksa neraka. Maka para wanita itu meletakkan cincin di kain Bilal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 979. Hadis Muslim nomor 429. Artinya, diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bahwasanya Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Dia menjawab, di dalam 2 sholat itu beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid dan surat Iqtarobatis Sa'at wan Syaqqal Qamar. Hadis Muslim nomor 430. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Lalu beliau sholat id 2 rakaat tanpa sholat sunat lain sebelum dan sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita dengan disertai Bilal. Lalu beliau memerintahkan agar mereka bersedekah. Maka seorang perempuan memberikan cincin dan kalungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor hadis 98. Hadis nomor 431. Artinya, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak kaum wanita keluar, maksudnya ke lapangan pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Para wanita muda, para wanita yang haid, dan para gadis-gadis. Adapun mereka yang haid
tidak ikut sholat, namun mereka ikut berbuat kebajikan, yaitu turut merayakan dan berdoa bersama kaum muslimin. Aku tanyakan, "Ya Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki baju?" Jawab beliau, "Hendaklah ia meminjam baju saudaranya." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 324. Hadis nomor 432. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku ketika ada dua orang gadis sedang melakukan lagu perang Bu'ats. Lalu beliau berbaring di atas tilam dengan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk. Lalu dia membentak sambil mengatakan, "Mengapa ada seruling setan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Abu Bakar dan berkata, "Biarkanlah kedua gadis itu." Kemudian Abu Bakar lengah. Aku kerlingi dua gadis itu, lalu keduanya keluar. Pada hari raya, orang-orang Sudan membuat pertunjukan dengan mempergunakan perisai dan tombak. Mungkin aku yang meminta kepada Rasulullah SAW, atau beliau yang mengatakan, "Kau ingin menonton?" Maka aku menjawab, "Iya." Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya, sedangkan pipiku dekat pipi beliau. Beliau berkata, "Teruskan, hai Bani Arfidah." Setelah aku merasa jemu, beliau bertanya, "Kau sudah puas?" Aku menjawab, "Sudah." Kata beliau, "Menyingkirlah." Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, nomor hadis 949. Demikianlah tadi hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.